Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan siang hari ini kembali kita bisa belajar dengan membaca buku tafsir salat, yang kajian ini dibersamai oleh Majelis Ta'lim Qalbun Salim Bogor. Dan insyaallah di kesempatan kali ini yang akan kita buka adalah tentang 5 catatan berkaitan dengan khusyuk dalam salat. Barangkali materi ini mungkin bagi sebagian jamaah sudah pernah mendapatkannya, dan nanti insya Allah kita akan buka mengacu pada buku tafsir salat. Kemudian di bagian akhir sesi kita akan diskusi. Baik, langsung kita buka tentang 5 catatan berkaitan dengan khusyuk dalam salat. Catatan ini sebenarnya membahas pada bagian tentang pemahaman. Apa sih sebenarnya hukum khusyuk dalam salat? Lalu manfaat besar yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia khusyuk dalam salat. Karena itu di 5 catatan ini, bagian pertama kita akan menjelaskan tentang apa hukum khusyuk dalam salat. Saya pernah mendapatkan sebuah kritikan dari salah seorang jamaah ketika menyampaikan kajian tentang masalah khusyuk dalam salat, bahwa untuk bisa khusyuk 100% bagi umat manusia yang hidup di zaman sekarang rasanya sangat sulit sekali dan mungkin hampir mustahil. Sehingga banyak ketika orang itu salatnya bolong-bolong. Bolong-bolong dalam arti kualitas khusyuknya bolong-bolong. Kadang putus, kadang nyambung, putus, nyambung, putus, nyambung. Itu yang kita alami bersama. Saya mengalaminya, Bapak Ibu mengalaminya, dan banyak kaum muslimin mengalaminya. Sehingga kalau orang itu ketika sholat disyaratkan harus khusyuk 100%, mungkin banyak di antara kita yang tidak khusyuk dalam sholat, atau yang tidak bisa memenuhi syarat ini. Sehingga sebagai konsekuensinya, jika ini disebut sebagai syarat dan hal yang harus dilakukan ketika sholat, maka banyak di antara kita yang mungkin sholatnya akan menjadi batal disebabkan karena pada waktu kita sholat konsentrasi kita putus nyambung. Karena itu penting untuk kita pahami apa hukum khusyuk dalam sholat. Jadi orang tadi menyampaikan ke saya khusyuk itu hukumnya wajib, dan dia menyebutkan sebuah hadis atau sebuah dalil, yaitu firman Allah di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk ketika salat. Baik. Karena itu sekali lagi perlu kita pahami hukumnya agar kita tidak salah dalam menilai. Yang pertama, hukum khusyuk dalam salat. Dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala banyak memuji orang yang khusyuk ketika salat. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang mereka khusyuk dalam salatnya. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut aflaha, qad aflaha. Dan para ulama ahli tafsir menyebutkan aflaha, makna dari kata aflaha, orang yang disebut sebagai orang yang aflaha ketika dia mendapatkan apa yang diinginkan. Dan yang kedua, ada 2 unsur ya.
dia terhindar dari apa yang dikhawatirkan. Ketika pada diri seseorang terkumpul dua kondisi ini, dia mendapatkan apa yang diinginkan dan dia terhindar dari apa yang dikhawatirkan, maka orang itu berarti mendapatkan falah. Orang itu telah mendapatkan al-falah. Dan ulama ahli bahasa menyebutkan, tidak ada kata dalam bahasa Arab yang maknanya menggabungkan dua sumber kebahagiaan ini, yaitu mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang dikhawatirkan, selain kata al-falah. Karena itu ketika diungkapkan dengan qad aflaha, sungguh mendapatkan al-falah, berarti dia mendapatkan apa yang diinginkan dan dia terhindar dari apa yang dikhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan orang-orang yang beriman akan mendapatkan al-falah. Bagaimana cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian pujian yang lain adalah ketika Allah memuji Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi yang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya." Kami ijabai doanya Zakaria dan kami anugerahkan kepada beliau anak bernama Yahya. Wa aslahna lahu zauja. Dan kami perbaiki istrinya Zakaria. Wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki untuk Zakaria istrinya Zakaria. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menafsirkan ayat ini, anugerah terbesar yang Allah berikan bagi seorang suami adalah Allah perbaiki istrinya. Islahuz zaujah adalah sumber kebahagiaan bagi suami. Islahuz zaujah, islah az-zaujah adalah sumber kebahagiaan bagi suami. Sehingga ketika seseorang itu istrinya dijaga oleh Allah, Allah yang memperbaiki, Allah yang mengubah akhlaknya, Allah yang menyempurnakan akhlaknya, maka itu akan memberikan kebaikan bagi suaminya. Demikian pula islahuz zauj, sebaliknya, perbaikan bagi suami adalah sumber kebahagiaan bagi istri. Islah az-zauj, perbaikan bagi suami adalah sumber kebahagiaan bagi istri. Maka masing-masing pasangan dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, memohon agar diperbaiki pasangannya. Suami berdoa kepada Allah, Allahumma aslih li zauji. Istri juga berdoa kepada Allah, Allahumma aslih li zauji. Ya Allah, perbaikilah suamiku. Ya Allah, perbaikilah istriku. Sehingga mungkin dia di posisi tidak bisa mengubah karakter. Maka dia bertawakal kepada Allah. Aku serahkan hal ini kepada Allah. Semoga Allah yang mengurusinya, semoga Allah yang memperbaikinya. Dan ketika Allah yang memperbaikinya, tentu saja hasilnya akan sangat maksimal. Karena itu kata Syekhul Islam, sudah selayaknya seorang suami punya perhatian terhadap perbaikan istrinya, sebagaimana istri perhatian terhadap perbaikan suaminya. Wa islahuz zauj dan zaujah, perbaikan suami istri itu ada dua. Yang pertama adalah perbaikan fisik, perbaikan lahiriah. Dan bentuk perbaikan lahiriah, ya perbaikan fisik secara umum. Di antaranya dalam kasus Nabi Zakaria,
adalah Allah jadikan istrinya itu bisa kembali subur. Masya Allah. Dalam posisi sang istri sudah tua ketika usia produktif tidak melahirkan anak. Berarti usia produktif saja mandul, apalagi sudah tua. Namun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah jadikan istrinya Zakaria bisa kembali subur. Sehingga Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dalam kurun waktu yang lama sekali, mohon kepada Allah agar dikaruniai anak. Terus beliau berdoa kepada Allah. Sampai akhirnya Allah kabulkan doa itu dalam posisi mustahil terjadi. Kenapa? Zakaria sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Bahkan mandul. Namun Allah jadikan wanita yang subur. Dan Allah katakan, wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki istrinya Zakaria. Kami perbaiki istrinya Zakaria, yaitu perbaikan di posisi fisik, di mana istri Zakaria alaihissalatu wassalam dijadikan bisa melahirkan, bisa punya anak. Dalam kondisi sudah tua, sudah menopause, waktu masih usia produktif, masih bisa haid, dia nggak punya anak, dia mandul, menopause, apalagi mustahil punya anak, tapi Allah jadikan dia punya anak. Baik. Dan satu pelajaran yang terjadi pada Zakaria alaihissalatu wassalam. Meskipun dalam kondisi beliau sudah tua dan istrinya mandul, Zakaria nggak pernah berhenti berdoa. Dan beliau mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria pernah mengatakan kepada Allah ketika beliau rajin berdoa, ya Allah, aku enggak pernah rugi ketika aku berdoa kepadamu. Di surat Maryam Allah menceritakan tentang doanya Nabi Zakaria. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, inni wahanal azmu minni, tulangku sudah lemah, beliau sudah tua. Washta'ala ar-ra'su syaiba, sementara kepalaku sudah dipenuhi dengan uban. Wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku enggak pernah merasa rugi dengan berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Insyaallah. Jadi Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria berdoa memohon sesuatu yang kecil sekali peluangnya. Kecil sekali peluang terwujud. Beliau memohon kepada Allah sesuatu yang kecil sekali peluangnya bisa terwujud. Tapi beliau selalu merasa yakin berdoa kepada Allah itu enggak rugi. Berdoa enggak ada ruginya. Berdoa enggak ada ruginya. Kenapa enggak ada ruginya? Karena kalau kita berdoa dan ternyata doa itu tidak dikabulkan di dunia, Allah simpan jadi pahala di akhirat. Atau Allah jadikan dalam bentuk yang lain yang senilai dengan apa yang kita baca. Atau kita dihindarkan oleh Allah dari mara bahaya yang andaikan itu terjadi, nilainya sebesar apa yang kita minta dalam doa kita. Ya, dipahami ya? Dan itu pernah disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis ketika beliau memberikan motivasi kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim." Tidak ada seorang pun muslim yang berdoa dengan doa yang isinya tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi. Doa yang isinya tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi. Doa yang isinya dosa contohnya gimana, Pak? Minta maksiat. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa berjudi. Semoga menang. Ya.
Aku mohon kepadamu ya Allah, menangkan aku dalam kesempatan judi ini sekali ini aja ya Allah. Besok lagi aku nggak berjudi lagi. Maksudnya, ini doa yang isinya apa? Maksiat. Atau doa yang memutus silaturahmi. Saking bencinya dia sama orang lain, dia berdoa, ya Allah matikan dia, ya Allah matikan dia. Ya, padahal belum tentu orang itu yang salah. Bisa jadi dia yang salah. Maka siapa yang berdoa kepada Allah sementara doanya tidak mengandung perbuatan dosa dan tidak mengandung memutus silaturahmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa a'tahullahu biha ihda thalathin. Allah akan berikan kepadanya salah satu dari 3 pilihan. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu fid dunya. Allah segerakan pengabulan doanya di dunia. Pertama. Yang kedua, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah simpan doanya di akhirat, sehingga dia bisa mendapatkan manfaat dari doa itu di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayyusrafa anhu minas su'i mithluha. Yang ketiga, Allah palingkan dia dari mara bahaya yang nilainya semisal dengan apa yang dia minta. Ada orang meminta, ya Allah berikanlah aku kelancaran rizki, ya Allah berikanlah aku ini. Tapi tidak Allah kasih sesuai dengan apa yang dia minta. Namun Allah wujudkan dalam bentuk yang lain. Aku minta rumah ya Allah, aku minta kendaraan. Tidak Allah kasih rumah, tidak Allah kasih kendaraan, tapi Allah wujudkan dalam bentuk dia selamat dari kecelakaan. Keluarganya selamat dari kecelakaan, selamat dari sakit. Yang andaikan itu terjadi, bisa jadi biaya yang harus dia keluarkan senilai harga rumah yang dia minta. Qalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, idzan nuksir. Ya Rasulullah, kalau begitu berarti kita harus memperbanyak doa. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsar. Allahu aktsar. Allah lebih banyak lagi mengabulkan. Karena dia zat yang maha kaya. Sehingga kalaupun dia memberikan sesuatu kepada hambanya, sepeser pun itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pelajaran yang berharga dari doanya Zakaria alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Zakaria terus berdoa, dan beliau yakin gak ada ruginya aku berdoa. Sekarang orang sedang bingung ya, masalah haji. Sehingga saat dia ngecek, Masya Allah, sampai 40 tahun ke depan. Bahkan sampai berapa kemarin? 60 tahun. Daftar sekarang 60 tahun baru bisa berangkat. Padahal pendaftaran minimal di usia 15 tahun atau berapa? 18 ya. Berarti andaikan itu terjadi, berarti sampai 78 tahun usianya baru bisa berangkat haji untuk yang reguler. Deg-degan dia. Berdoa kepada Allah. Mas, saya sudah di usia 50 tahun. Saya tidak tahu saya di antrian berapa. Ini haji kok rasanya berat sekali. Apa harus sepedaan baru bisa haji dalam waktu cepat untuk bisa dapat visa? Tapi kalau harus kayak gitu ya perlu mencurahkan effort yang besar, biaya yang besar. Dan waktunya juga lama, 8 bulan baru sampai ya. Kemarin hampir setahun itu ya, yang orang Magelang. Apa harus naik motor agar bisa berhaji? Terus bagaimana? Baik, berdoalah kepada Allah. Yang belum haji berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan kami agar bisa berangkat haji. Satu keluarga berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa berangkat haji. Rasanya kok sulit sekali untuk bisa berangkat haji. Berdoa kepada Allah, terus berdoa kepada Allah agar bisa berangkat haji. Dengan itu ada harapan besar. Kalaupun Allah tidak kabulkan ketika di dunia, Allah simpan jadi pahala di akhirat. Atau Allah palingkan dia dari mara bahaya senilai dengan kemampuan dia untuk bisa berangkat haji. Baik, itu contoh kita berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan gak ada ruginya kita berdoa. Selanjutnya, innahum, sesungguhnya para nabi itu, sebenarnya ini konteksnya untuk para nabi, dan terakhir yang diceritakan Zakaria. Kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan.
wa yad'unana, dan mereka rajin berdoa kepada kami, raghaban wa rahaba, diiringi dengan rasa harap dan cemas, wa kanu lana khashiin, dan mereka selalu khusyuk kepada kami. Adanya banyak pujian bagi orang-orang yang khusyuk ketika salat menunjukkan celaan bagi mereka yang tidak khusyuk ketika salat. Sehingga orang yang salat dituntut untuk fokus pikirannya dengan salatnya agar bisa khusyuk dalam salat. Jangan biarkan itu pikiran melayang kemana-mana sementara Anda tidak memegangnya. Ajak dia balik lagi untuk fokus dalam salat. Kadang lepas lagi, ajak lagi dia balik. Tayyib. Selanjutnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam salat. Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk hukumnya anjuran dan tidak wajib. Status khusyuk dalam salat adalah penyempurna salat. Alasannya, orang yang salat sambil memikirkan dunia, status salatnya sah selama dia masih sadar terhadap salatnya. Artinya khusyuknya enggak hilang 100%. Selama masih ada unsur khusyuk dalam hatinya, sadar kalau dia sedang salat, maka salatnya sah. Sadar dalam arti dia tahu urutan-urutan gerakan yang harus dia lakukan, termasuk urutan bacaan di masing-masing gerakan. Meskipun bisa jadi pikirannya sedang melayang kemana-mana. Mungkin pikirannya mikir makanan, mikir utang, dan mikir yang lainnya. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil khusyu'i fis shalah. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam salat. Menurut jumhur ulama, bahwa khusyuk dalam salat termasuk sunnah salat. Dengan dalil, orang yang salat sementara pikirannya memikirkan dunia, salatnya sah. Id lam yakumulu bibutlaniha idza kana dhabitan af'alaha. Karena mereka tidak menganggap batalnya salat, mereka para ulama tidak menganggap batalnya salat selama orang ini masih sadar dengan gerakan salatnya. Dia masih tahu kalau dia itu salat. Kalau selama masih sadar, berarti dia sah salatnya. Lalu lanjutan keterangan, wa dhahaba ba'du fuqaha'i kullin minal Hanafiyyah wal Malikiyyah wasy-Syafi'iyyah wal Hambali. Sementara sebagian ulama dari masing-masing mazhab, mulai dari Hanafiyah sampai Hambali, mereka berpendapat bahwasanya khusyuk termasuk wajib dalam salat. Hanya saja mereka berbeda pendapat berapa batasan minimal khusyuk yang wajib. Faqala ba'duhum, ada yang mengatakan khusyuk termasuk kewajiban dalam salat, namun salat tidak batal ketika tidak khusyuk karena dimaafkan. Ada yang mengatakan khusyuk termasuk kewajiban dalam salat dan salat batal jika tidak khusyuk. Dan ada yang mengatakan khusyuk itu syarat sah salat, namun syarat untuk sebagian dan bukan keseluruhan. Sehingga menurut pendapat ini harus ada unsur khusyuk di sebagian kegiatan salat. Harus ada unsur khusyuk di sebagian dalam rangkaian salat itu. Meskipun tidak khusyuk di tempat yang lain. Sebagian ulama yang mengambil pendapat ini, mereka menentukan bagian salat mana yang harus khusyuk. Mereka mengatakan selayaknya khusyuk dilakukan ketika takbiratul ihram. Sehingga minimal kamu saat Allahu Akbar takbiratul ihram khusyuk, mikir fokus dengan takbiratul ihram, sudah. Berarti dia sudah mendapatkan khusyuk minimalis. Kalau kurang dari itu, salatnya batal. Baik. Dan pendapat yang benar bahwa orang yang tidak khusyuk, salatnya tetap sah. Hanya saja tidak ada pahalanya. Karena terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa dalam salat terkadang orang memikirkan sesuatu di luar salat dan status salatnya sah. Status salatnya sah. Di antara dalil itu adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina wara'ahu wa huwa qa'idun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sakit. Lalu kami salat di belakang beliau
dalam posisi beliau duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu, dan Abu Bakar mengeraskan bacaan takbir beliau. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa asyara ilaina faqa'adna fa shallaina bi salatihi qu'udan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat ngelirik ke belakang. Lalu beliau melihat ternyata kami berdiri, padahal beliau sedang duduk. Akhirnya beliau berisyarat agar kita ini duduk. Beliau berisyarat duduk. Ya. Fasallaina bi salatihi qu'udan. Kemudian kami duduk, lalu kami jadi makmum beliau dalam posisi duduk. Ya. Dari sini kita bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sempat mikir kondisi sahabat, makmum beliau yang berada di belakang. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat ketika sholat, menunjukkan ada bagian dari sholat beliau yang tidak khusyuk, yaitu saat beliau memikirkan kondisi sahabat yang tidak duduk. Lalu beliau berisyarat, ani jelisu, duduk. Kemudian hadis dari Sahal bin Hamdalah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ketika peristiwa menjelang perang Hunain, Nabi SAW mengutus seseorang untuk berjaga malam di sebuah lembah dalam rangka memperhatikan keadaan sasaran. Ya. Jadi misalnya ini adalah sebuah atau ini titik kaum muslimin. Lalu di sini ada bukit, ya, ada bukit-bukit. Nah, ini ada utusan yang diminta untuk berjaga di bukit. Jaga. Dan penjaga ini diminta untuk berjaga, ya, mengawasi kondisi musuh yang ada di seberang. Dan itu malam hari. Sampai subuh, nah, di sini ceritakan, menjelang subuh, Nabi SAW selalu bertanya, apakah ada perkembangan informasi dari penjaga malam? Sampai akhirnya dikumandangkan iqamah sholat subuh. Sahal bin Hamdalah menyebutkan, faja'ala Rasulullah SAW yusalli wa huwa yaltafitu ila syi'bi hatta idza qada salatahu wa sallama. Rasulullah SAW mengimami salat subuh, sementara beliau menoleh ke arah lembah tadi. Ya. Sehingga Nabi SAW ketika sholat, ini kiblat. Arah pandangan beliau ke sini. Arah pandang. Agak serong dari arah kiblat. Ya, serongnya berapa derajat, Pak? Wallahu a'lam. Yang jelas beliau agak serong dari arah kiblat. Baik, dan semacam ini pernah terjadi pada Nabi SAW sampai beliau selesai sholatnya dan salam. Ini menunjukkan bahwa terkadang beliau tidak khusyuk dalam sebagian sholatnya. Kemudian juga dari hadis dari Uqbah bin Amir, bahwa beliau pernah sholat di belakang Nabi SAW. Tiba-tiba seusai salam, Rasulullah SAW langsung bergegas pulang. Begitu salam, langsung pulang. Sampai melangkai pundak-pundak sebagian kaum muslimin. Setelah itu beliau balik ke masjid dan mengatakan, pulang, balik lagi ke masjid. Zakartu syai'an min tibrin indana, fakarihtu ayyah bisani. Tadi saya teringat ada seonggok emas di rumah. Saya tidak ingin emas itu jadi pikiranku. Maka aku pun pulang dan aku perintahkan untuk segera dibagikan. Masya Allah. Karena Nabi SAW ya, tidak mau numpuk-numpuk harta. Sehingga beliau khawatir emas itu ya, ketika ditahan nanti akan nuntut di akhirat. Maka Nabi SAW gak ingin ditahan dalam waktu lama sampai kepikiran dalam sholat karena lupa dibagikan. Beliau kepikiran emas itu sejak beliau masih sholat,
Sehingga sholat tidak batal disebabkan amal hati. Sholat tidak batal disebabkan amal hati. Dan masih banyak dalil yang lain, seperti Nabi SAW pernah sholat dan beliau berniat untuk memanjangkannya. Namun beliau mendengar ada bayi yang nangis, kemudian beliau mempercepat sholatnya. Dengan demikian, beliau pernah sholat di rumah, kemudian Aisyah datang. Demikian pula beliau pernah sholat di rumah, kemudian Aisyah datang, dan beliau bukakan pintu. Berarti ketika ada orang yang mengetok pintu, beliau mendengar. Termasuk beliau sholat sambil menggendong cucunya Umamah bintu Abil As bin Rabi, ya, yaitu dari Zainab, putri pertama beliau radhiyallahu anha. Hanya saja sudah unsur khusyuk. Jadi di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan beberapa kesempatan Nabi SAW itu nggak fokus ketika sholat. Ada yang memperhatikan pasukan. Terkadang beliau teringat emas yang tersimpan di rumah. Termasuk juga terkadang beliau melihat, apalagi misalnya dalam khutbah bin Amir, karena teringat emas. Terkadang mengingat hadis Jabir bin Abdullah, di mana beliau memikirkan kaumnya, memikirkan makmumnya yang mereka sholat dalam posisi berdiri sementara imamnya dalam posisi duduk. Walhamdulillah. Baik. Kemudian kita baca ini ya, lanjutannya. Hanya saja unsur khusyuk harus ada dalam sholat yang dikerjakan seseorang. Sehingga jika ada orang yang sholatnya tidak khusyuk sama sekali, maka sholatnya batal. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, La yusalla bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan, atau sambil menahan dua hadas, pingin buang air besar atau buang air kecil. Menahan dua hadas artinya menahan hadas yang keluar dari jalur depan maupun belakang. Dalam kondisi sangat lapar, ingin makan yang sudah disajikan, atau dalam kondisi kebelet ingin buang air atau buang angin, jika tetap dipaksa sholat, maka tidak akan khusyuk sama sekali. Ini yang membuat sholatnya yang dia kerjakan ya tanpa ada unsur khusyuk, dan itu batal. Ya. Sehingga wajib ada bagian yang khusyuk dalam sholat. Yang itu tidak boleh mikir yang lain. Dia harus fokus dengan sholatnya. Kesimpulannya, khusyuk ada dua. Khusyuk ada dua. Ada khusyuk mutlak. Khusyuk mutlak artinya 100% khusyuk. Yang ini tidak wajib. Mustahil orang bisa melakukannya. Yang kedua, mutlak khusyuk. Mutlakul khusyuk. Jadi ada khusyukul mutlak, ada mutlak khusyuk. Bedanya apa? Kalau mutlakul khusyuk, yang penting ada unsur khusyuk. Yang penting ada unsur khusyuk dalam sholat. Ya, meskipun sedikit, meskipun terbatas. Ini disebut dengan mutlak khusyuk. Nah, untuk mutlak khusyuk, ini hukumnya wajib. Harus ada dalam kegiatan sholat. Sehingga nggak mungkin dalam sholat orang itu nggak khusyuk sama sekali. Nggak boleh. Kalau dalam sholat dia nggak khusyuk sama sekali, nggak boleh. Harus yang penting ada unsur khusyuk dalam sholat. Ya meskipun cuma sebentar, meskipun cuma sedikit. Semoga bisa dipahami ya. Sehingga kenapa Nabi SAW menyebut orang yang dalam kondisi lapar kemudian ingin makan, dia tahan lalu dia sholat, sholatnya batal. Karena pikirannya kecantol di makanan.
100% full itu. Dari mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sampai fil alamin innaka hamidum majid, ketika tasyahud full mikir makanan. Maka dalam posisi ini dia sudah tidak punya mutlak khusyuk. Karena itu jika terjadi salatnya bisa batal. Baik. Demikian pula yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk mutlakul khusyuk ini harus ada dalam setiap orang yang sholat. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang hukum menahan kentut ketika sholat. Acuan kita adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW bersabda, la yusalla bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat ketika menahan makanan yang sudah dihidangkan atau sambil menahan buang hadas. Disebut oleh Nabi SAW tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan dan dia tertarik untuk makan. Baik, terkait menahan kentut, As-Sun'ani, ya, Amir As-Sun'ani membedakan antara kentut yang kuat dan kentut yang ringan. Ketika menjelaskan hadis Aisyah di atas, beliau mengatakan, wa yulhaqu bihima mudafa'atur rih fa hadza ma'al mudafa'ati wa amma idza kana yajidu fi nafsihi thaqal dzalika wa laysa hunaka mudafa'ah fala nahya 'anis salati ma'ahu. Termasuk dalam larangan di atas adalah menahan kentut jika disertai kebelet. Adapun jika dirinya mampu menahan dan tidak ada rasa kebelet, maka tidak terlarang untuk sholat sambil menahannya. Nah, jadi ini kesimpulan yang disampaikan oleh As-Sun'ani. Orang yang ingin ngentut terus ditahan ketika sholat, itu hukumnya apa? Beliau bagi jadi dua. Kalau dorongan entutnya kuat, sehingga membuat dia itu kepikiran entut terus, maka harus batal. Tapi kalau dorongannya ringan, sehingga begitu ditekan, entut itu balik naik, sehingga hilang dari pikiran seseorang, maka insya Allah salatnya masih sah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Kalau nahan pengen buang air kecil di tengah saat sholat atau mau selesai gimana? Atau nahan buang angin saat tahiyat bolehkah? Terus kalau kita di Mekah dan Madinah, yang kalau mau wudhu lagi kan jauh. Terus balik lagi takut nggak kebagian tempat, jadi ditahan buang air kecilnya gitu loh. Mohon. Baik. Mohon jawaban. Baik. Apabila ada orang punya keinginan untuk buang air besar, buang air kecil, atau ingin ngentut, bolehkah ditahan? Di sini ada beberapa kondisi ya. Pertama, jika kejadian itu terlalu sering. Jika kejadian itu terlalu sering, dalam arti ada orang itu gampang sekali pengen ngentut ketika sholat. Ada sebagian orang yang cerita dia sholat taraweh 11 rakaat, itu setiap dapat 2 rakaat ngentut wudhu, balik lagi, dapat 2 rakaat ngentut wudhu lagi, sehingga dia bolak-balik memperbarui wudhu karena ngentutan. Nah, orang seperti ini lalu kami sarankan, Anda kalau pengen ngentut tahan. Nah, katanya nggak boleh nahan ngentut. Kata siapa? Boleh nahan ngentut dalam kondisi tertentu. Sehingga sebenarnya itu adalah godaan setan, biar itu bolak-balik orang ini wudhu, biar dia bolak-balik wudhu, padahal dia pengen sempurna sholat taraweh sampai selesai. Kalau dia masih bisa sabar, dia bertahan sholat taraweh. Kalau enggak, nanti beberapa hari berikutnya mutung, daripada taraweh ngentut aja, ya ngentutan, dia bolak-balik wudhu, terasa capek dia, akhirnya nggak sholat taraweh. Maka ngentut seperti ini tidak perlu dihiraukan, sehingga tahan. Di saat dia pengen ngentut, tahan. Baik, ini untuk kondisi orang yang terlalu gampang ngentutan. Yang kedua, untuk kondisi orang yang
keinginan dia untuk ngentut atau buang air cukup kuat, dorongannya kuat. Ya, ini ngentut tenaga dalam, masya Allah, kuat ya. Maka di posisi ini ketika ditahan bisa jadi sakit, dan saat ditahan sampai mukanya merah atau apa gitu. Yang seperti ini jangan ditahan, harus dikeluarkan. Nah, terus nanti batal dong, ya batal enggak apa-apa. Sehingga Anda harus ngulangi sholat, wudhu terus sholat diulang. Karena kalau ini ditahan bisa ganggu pikiran. Apalagi itu terjadi di awal sholat, sehingga dari awal sampai akhir sangat terganggu dengan pikirannya, sangat terganggu dengan keinginan untuk ngentut. Ini seperti yang disampaikan oleh As-Sun'ani, ngentut yang dorongannya kuat, sehingga dilepas biar nggak ganggu. Yang ketiga, ngentut yang dalam kondisi normal. Ada dorongan, tapi ditahan sanggup. Terus ketika ditahan, hilang. Ya, ketika ditahan, hilang. Tapi itu tidak terjadi rutin ya, kayak tadi. Bukan sesuatu yang sering, sesekali. Boleh nggak menahan semacam ini? Kata kuncinya, jika selesai Anda tahan, nggak kepikiran, hilang, silahkan ditahan. Silahkan ditahan. Dan ini berlaku bagi semua masjid, sebagaimana berlaku dalam masjid di dekat rumah, atau berlaku di rumah, juga berlaku di masjid-masjid yang lain, termasuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, terus gimana nanti kalau saya ngentut, wudhu nggak dapat tempat? Anda bisa berwudhu di tempat. Dan kalau kemudian Anda bisa berwudhu di tempat, Anda gunakan wudhu dengan air minimalis, yang kurang lebih ukurannya setengah dari gelas ini. Kemarin kita ngukur ya, wudhu Nabi SAW itu kan satu cakupan 2 telapak tangan. Ini berapa Pak? Kalau diukur volumenya, kurang lebih 150 mili. Sehingga gelas air mineral itu Anda cukup gunakan separuhnya. Itu sudah sah sebagai wudhu. Dan kita bisa wudhu di tempat. Nanti basah semua dong. Basah semua kainnya. Coba Anda bisa lihat. Air setengah gelas ini ya, 150 mili. Dipakai wudhu. Kemudian cipratannya jatuh ke jilbab atau jatuh ke sajadah. Atau Anda bisa pasang, misalnya punya kain ihram, taruh kain ihram untuk bapak-bapak. Baik. Wudhu dengan air yang sesedikit itu, insya Allah tidak membasahi semuanya. Sehingga kalaupun basah, ya paling nyemek ya. Nyemek iya Pak. Ya cuman basah-basah ringan. Paling dipakai sebentar udah kering. Nah, ini praktek wudhu yang pernah dilakukan oleh salah satu jamaah saya atas saran dari kami ketika di kursi pesawat. Jadi waktu mau sholat subuh, toiletnya kan penuh itu, antri. Terus beliau bingung, ini tak tunggu Pak, ayo kita jamaah ya. Terus gimana cara wudhunya? Dia wudhu di kursi pesawat. Saya tuangin air dikit-dikit, bisa dia wudhu di kursi pesawat. Nah waktu itu yang menjadi kain untuk basah-basahan, menampung airnya, rompi yang saya pakai, jaket yang saya pakai, ya itu basah. Tak jemur sebentar kering. Jemur di pesawat ya, bukan jemur di luar pesawat. Tak jemur sebentar kering. Sehingga sebenarnya orang bisa berwudu dengan air yang sedikit. Nah, yang jadi masalah kalau buang air kecil, kalau pipis, buang air kecil atau buang air besar, kan tidak mungkin di masjid. Anda harus keluar. Kalau pingin banget gimana Pak? Kalau Anda bisa nahan dan hilang, pikiran untuk pipis hilang, silakan tahan. Tapi sudah kebelet banget pengen harus ke toilet. Ini tidak bisa ditahan. Kehilangan tempat duduk, ya sudah, itu resiko yang tidak mungkin bisa dihindari. Wallahu a'lam.